dari Child Fund Indonesia. Beliau akan sharing kepada kita tips-tips praktis pengasuhan untuk memperkuat psikososial pengasuh ataupun kita sebagai orang tua anak. Ibu Fitriana Herarti sudah ready? Sudah, apakah bisa dilihat screen Sudah. saya, Bapak Ibu? Sudah bisa. Oke, ya, Ya, terima silakan Ibu. kasih. Waktunya Perkenalkan diri 15 terlebih menit. dahulu, ya, karena katanya orang tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Fitriana Herarti. Kebetulan background pendidikan saya memang dari psikologi, jadi psikolog dan berpraktek kurang lebih sudah 15 tahun. Dan dari proses saya berinteraksi dengan banyak teman-teman yang berkeluh kesah, yang memunculkan terus kemudian 3 tahun yang lalu saya mengembangkan sebuah modul pengasuhan atas nama Child Fund Internasional di Indonesia, di mana modul pengasuhan kami terbagi atas 2, pengasuhan responsif untuk anak usia di bawah 5 tahun, salah satu fasilitatornya adalah Mbak Wiwin tadi, dan juga pengasuhan positif untuk anak usia sekolah. Yang unik dari pengasuhan yang kami berikan di Child Fund adalah bagaimana kami juga berfokus, seperti disampaikan oleh Mbak Hani tadi, tentang psikososial atau kesejahteraan mental orang tua. Karena kami percaya bahwa kalau orang tuanya stres, tidak akan bisa memberikan pemenuhan yang terbaik buat anak. Nah, saya next. Saya pengen kembali dulu ke webinar yang pertama kemarin. Saya sangat terpukau dengan penjelasan dari Bunda Neti. Ada 3 hal yang beliau sampaikan ketika saat itu temanya adalah bagaimana sih kita mengajar pada situasi teknologi yang amat sangat terbatas. Jadi di situ poin pertama yang dimunculkan oleh Ibu Bunda Neti adalah bahwa ketika orang tua ngambil kasus terburuknya lah, bukan guru, tidak berpendidikan, punya hambatan teknologi, nggak masuk WA group dan lain sebagainya. Hal yang bisa dilakukan orang tua adalah memberikan kesempatan anak untuk bermain. Karena anak usia dini itu dunianya ada dunia bermain, bukan dunia calistung, bukan dunia akademik yang harus punya skor-skor tertentu. Bermain air, dia bisa belajar sesuatu, dia bahkan mungkin di satu sisi dia menggambar tembok, kalau kita aduh itu tembok baru dicat, tapi bagi dia, bagi anak itu adalah ajang dia untuk bermain. Jadi kembali ditekankan bahwa di kondisi yang terburuk, apapun yang bisa dilakukan orang tua adalah membiarkan anak untuk bermain, tapi ingat, harus tetap dalam pengawasan bermain yang aman. Oh, jangan terus kemudian berpikir, ya udah bermain, terus kemudian kita tinggal melakukan hal lain, terus kemudian tiba-tiba terjadi suatu kecelakaan yang tidak kita inginkan. Kemudian kedua, beban bahwa harus menyelesaikan tugas harus sama dengan ketika masa di PAUD dan segala macamnya itu harus kita kembalikan kepada tujuan utama dan tertinggi dari pendidikan anak usia dini, adalah pembentukan karakter. Jadi saat di rumah lebih penting anak untuk dididik karakter daripada tugas-tugas yang membuat stres anak dan orang tua. 24 jam sehari, di PAUD cuma 3 jam, 21 jamnya di rumah, oke lah dipotong 10 jam untuk tidur, masih ada 11 jam yang sebenarnya menjadi masa yang berkualitas untuk orang tua dan anak berinteraksi dalam hal pembentukan karakter. Kemudian hal yang ketiga yang terkait sekali dengan psikososial adalah ayo bikin ekosistem bahagia. Ekosistem artinya di sini adalah lingkungan yang bahagia. Membahagiakan diri sendiri dahulu untuk kepentingan terbaik anak usia dini. Jadi orang tua perlu bahagia dulu sebelum fokus pada pemenuhan tugas-tugas belajar anak. Hal ini yang banyak pesan dari webinar yang pertama, tetapi ini yang amat sangat terkait dengan apa yang akan kita bahas nanti. Oke, kemudian saya mencoba untuk merangkum isu-isu umum dari orang tua terhadap situasi wabah ini. Masalahnya misalnya mengenai situasi khawatir terhadap situasi yang tidak pasti, penghasilan keluarga yang berkurang atau bahkan hilang sebagian besar, kemudian adanya merasa sebagai ada beban tambahan, karena merasa tidak hanya bertanggung jawab pada pengasuhan atau perawatan anak, tapi juga pada proses belajar anak. Kemudian berharap semua tetap normal dalam situasi yang tidak normal. Ini yang seringkali kemudian bisa jadi stres orang tua, karena situasi kita yang kita hadapi sekarang tidak ada
bukan situasi normal. Jadi jangan berharap, tidak perlu berharap bahwa situasi tetap akan ideal, normal seperti sedia kala. Itu artinya kita butuh penyesuaian yang banyak sekali. Kemudian adanya perubahan kegiatan rutin harian. Dulu kalau sekolah anak-anak sudah rajin bangun pagi sendiri, mandi, berangkat sarapan, berangkat ke sekolah. Sekarang belajar di rumah, bangunnya suka-suka sampai malam dan segala macam, kemudian sehingga dibangunkan pagi susah sekali. Kemudian kalau khusus orang tua pengasuh anak usia dini, ada sebagian orang tua yang ekstrim merasa anaknya lebih dekat sama guru daripada sama orang tua. Jadi kalau ada tugas gitu, orang tua harus nelpon gurunya dulu supaya ngomong ke anaknya sehingga si anak melaksanakan tugas tersebut. Kemudian juga butuh kreativitas dalam menjelaskan tentang COVID sesuai dengan kapasitas kognisi anak usia dini. Saya menemukan juga dari lapangan misalnya karena susah menjelaskan tentang COVID, dibilang ada hantu di luar. Kalau kamu nanti keluar, kamu nanti dimakan hantu, kamu sakit, kamu mati, dan lain sebagainya. Jadi lebih kepada semangat menakuti anak, bukan menjelaskan bahwa COVID adalah sakit saluran pernafasan yang bikin kita nggak bisa nafas kalau tertular, dan lain sebagainya. Jadi masih banyak yang kemudian memunculkan adalah rasa takut supaya anak tidak bermain keluar, tidak sekolah, dan lain sebagainya. Nah, kalau orang tua anak sekolah sedikit saja karena ini bukan konteksnya, yang jelas pasti bosan hanya bersama orang tua, kemudian menghabiskan waktu dengan gadget, dan dia pendidikan orang tua dan anak yang sudah di kelas atas. Dalam arti kalau sudah SD, SMP, apalagi SD-nya kelas 4, 5, 6 itu orang tua sudah merasa gagap nih. Nggak ngerti yang dipelajari anak itu apa, sekarang harus mendampingi anak untuk belajar. Itu juga bikin stres. Itu kondisi umumnya. Mungkin masih banyak lagi di luar sana, tetapi ini dari yang saya tangkap dari paling tidak di 32 kabupaten di mana Child Fund bekerja. Nah, yang ingin saya bagikan, jangan sampai kita sebagai orang tua seperti kucing ini, menumpukkan kepalanya di dinding, karena udah pusing, nggak tahu lagi harus bagaimana ngatasi anak. Sedangkan belum tahu nih kapan selesainya situasi COVID. 3 hal besar yang harus kita coba ubah supaya kita tetap sehat mental adalah bagaimana semaksimal mungkin tetap menjaga kegiatan rutin harian. Yang harus dipahami semua oleh anggota keluarga adalah hanya lokasi kegiatan. Rutinitasnya tetap ada. Anak tetap harus bangun pagi, tetap sarapan, tetap waktu belajar, ada waktu bermain, waktu tidur, dan segala macam. Dan ini menjadi tantangan tersendiri buat anak karena itu akan melatih anak mengelola diri dan tanggung jawab. Karena apa? Ketika dia harus pergi ke PAUD misalnya kan sudah ada kontrol lain, misalnya ada guru, ada orang tua yang nganterin. Tapi kalau di rumah dia berlatih juga sebenarnya bagaimana dia mengelola tanggung jawab tersebut. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita sebagai orang tua mengubah pola pikir kita bahwa mendidik dan mengasuh itu sebenarnya satu kesatuan, itu bukan hal yang terpisah. Ketika kita berpikir ini sebagai satu kesatuan, berarti kan bukan beban. Kita akan merasa beban ketika kita berpikir itu seharusnya bukan tugas saya ngajarin anak calistung, itu tugasnya guru PAUD, tapi sekarang nih jadinya dikasihkan ke saya semua, stres saya. Nah, hal itu yang perlu diubah sebagai dasar karena kenyataannya memang peran orang tua itu multitasking dan itulah memang hebatnya orang tua bisa melakukan banyak hal. Kemudian yang ketiga adalah fokus pada kesehatan mental emosional orang tua. Seperti saya bilang tadi dan juga sudah disampaikan Mbak Hani bahwa kita nggak akan bisa memberikan pengasuhan yang berkualitas dalam kondisi tertekan atau stres. Nah, jadi apa sih yang harus kita lakukan? Ada 4 hal di sini. Ini ada gambar orang tua di Sumba yang ikut program parenting. Jadi yang juga saya pengen sedikit gambarkan mengapa program responsif parenting tadi disampaikan oleh Mbak Wiwin sangat memudahkan orang tua karena di setiap sesi pertemuan ada waktu 45 menit di luar mengajarkan tentang pola-pola pengasuhan, juga bagaimana orang tua berlatih memberikan stimulasi ke anak, mulai dari bahasa, mendongeng, kognisinya, emosional, dan sebagainya, sehingga ketika orang tua berperan sebagai tutor di rumah, itu lebih sudah terbiasa, karena mereka juga mendampingin anak melakukan kegiatan motorik halus, motorik kasar di PAUD, tidak sekedar hanya ngantarin anak, kemudian jemput pulang. Pertama adalah bagaimana kita mengelola pola pikir negatif dalam diri kita.
Karena apa? Kenapa pola pikir? Karena pola pikir ini mempengaruhi semuanya. Pola pikir yang bisa membuat kita sedih, bahagia, stres. Jadi kalau dulu banyak jargon politik sakitnya tuh di sini, nunjuk di hati itu sebenarnya kan permainan pikiran. Jadi pikiran yang sangat mempengaruhi bagaimana kita memandang suatu situasi. Salah satu contoh yang saya sampaikan di sini misalnya kita berpikir rumah harus tetap rapi dan bersih saat semua anggota keluarga di rumah terus. Ya itu yang irasional disebut, karena kita bisa beralih, nggak masalah rumah kadang-kadang berantakan, namanya juga di rumah ada banyak orang, ada banyak anak kecil, kalau satu aja bisa bikin ribut, apalagi ada 3 dengan usia yang berbeda, rumah kayak kapal pecah, so what? Selama kita masing-masing rumah keluarga nyaman di dalam situ, dibandingkan rumah rapi, bersih, tapi wajah-wajah anak dan wajah-wajah orang tuanya penuh dengan tekanan, tidak akan berdampak baik juga. Kemudian pemikiran bahwa pencapaian akademik anak harus tetap sama seperti dalam situasi normal. Ya sudah balik ke saya memang bukan guru, kurang atau tidak ada pengalaman. Jadi dengan situasi ini, kita bisa belajar bersama dengan anak, bahwa insting saya adalah memberikan yang terbaik, saya tidak melakukan kekerasan, hal-hal yang lain itu bisa dipelajari bersama. Kemudian kita juga kadang-kadang sering berharap anak usia dini itu bisa diam dan penurut setiap saat. Anak usia dini bisa 5 menit atau 15 menit lah duduk diam itu sudah bagus. Jadi jangan berharap bahwa setiap waktu itu anak akan nurut. Tapi kalau kita pikirkan berubah, oh anakku sangat aktif ya, semua hal ditanyakan. Alhamdulillah menggunakan semua hal, semua media sebagai proses dia untuk belajar. Kita berpikir anak belajar di rumah, stres harus ngajarin anak, mana anak nggak mau nurut, mana kerjaan yang lain, dan segala macamnya. Kita bisa ubah. Wah, ini kesempatan. Ada banyak waktu untuk lebih mengenal anakku yang sangat kritis ini. Jadi kembali bagaimana kita situasi negatif, kita bisa ubah kepada situasi yang positif. Karena apa? Kembali, kontrol adalah pada diri kita, bukan pada orang lain. Kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Hafiz bagaimana terus kemudian ada kesepakatan, ada kalau dalam konteks pengasuhan kita sebut sebagai bagaimana kita menerapkan disiplin positif. Sampaikan langsung perilaku yang orang tua ingin anak lakukan, itu kuncinya. Kurangi kata jangan. Sedangkan kita itu sering sekali, mudah sekali ngomong jangan begini, jangan begitu, padahal kita nggak pernah tahu sebenarnya kita maunya anak seperti apa. Saya selalu bilang kepada orang tua di dalam pengasuhan, ketika ibu, bapak ngomong kata jangan, itu artinya meminta anak untuk jadi dukun. Loh, kok bisa Bu? Ya iya, karena menebak apa yang ibu inginkan pada anak. Itu yang kemudian menjadi suatu momentum, ayo daripada ngomong jangan bikin ribut, bicara bergantian. Daripada ngomong jangan bikin berantakan, rapikan mainanmu dan seterusnya. Buat kesepakatan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hafid, kemudian Mbak Wiwin juga menyebutkan bagaimana menjadi contoh penerapan aturan, kita itu jadi model di rumah, jangan bilang ke anak, jangan teriak-teriak, ya, tapi kita ngomong ke anak, kau, itu jemuran belum diambil, tapi dengan nada yang teriak dan segala macamnya. Padahal kita minta ke anak untuk ngomong yang sopan. Kemudian sebagai orang tua instinktif sekali, kita ingin selalu terus kemudian secara terus-menerus, dan biasanya nasihat itu muncul ketika kita marah. Ketika anak melakukan sesuatu yang tidak tepat, itu menjadi hal yang tidak bermanfaat. Karena apa? Karena didengar oleh anak, yang direspon anak sebagai hal yang konkret yang dia terima, hanya marahnya kita, bukan nasihat. Jadi nasihat ada sesuatu yang berharga, nasihat sangat baik. Tentu saja situasinya perlu yang khusus, yang kondusif saat semuanya sama-sama nyaman. Nggak perlu memberi nasihat saat kondisi sedang marah. Kalau kita belum bisa mengontrol marah kita. Kemudian gunakan pernyataan saya. Ini yang seringkali kita juga masih abai sebagai orang tua, bagaimana ketika anak misalnya lah contohnya dia berlarian di dalam rumah,
kemudian memecahkan sesuatu. Respon orang tua yang paling sering adalah, "Duh, kamu itu nggak bisa diem, nakal sekali," bla 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 dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita mencoba dengan pernyataan saya ini bahwa kita sampaikan perasaan kita. Ibu kecewa, ibu sedih karena kamu berlarian, membuat vas kesayangan ibu jatuh. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena itu juga melatih anak untuk mengenali perasaan atau dampak dari perilakunya dia. Daripada sekedar ngomong, kamu nakal. Anak tidak akan paham bahwa, oh karena dia ini ternyata berdampak bikin ibuku sedih ya. Hal-hal seperti itu. Jadi bagaimana kita menggambarkan apa yang kita rasakan, supaya juga paham apa dampak dari perilaku si anak tersebut. Kemudian ini, waktu jeda. Seringkali kalau kita sudah marah itu, kepala udah pusing, rasanya kayak udah ada tegangan tinggi, itu udah nggak bisa mikir apapun, yang ada adalah mulut nyerocos nggak jelas, yang ujung-ujungnya justru menyakiti diri kita dan anak-anak kita. Jadi kalau sudah emosi tegangan tinggi, ambil jeda. Ambil jeda ada suatu waktu khusus untuk sejenak melepaskan diri dari pikiran dan perasaan negatif agar kembali memiliki kontrol terhadap diri. Ini cukup singkat, padat, nggak perlu waktu berjam-jam, tapi yang jelas perlu posisi yang nyaman duduknya, coba pejamkan mata, kemudian sambil mengenali sebenarnya perasaannya itu apa sih, marahkah, kecewakah, cemaskah, sedihkah. Seringkali kita kadang-kadang malah nggak tahu sebenarnya yang kita rasakan itu apa, pokoknya nggak begini aja. Tetapi tidak terdefinisikan dengan jelas apa yang kita rasakan. Kemudian pada pernafasan, coba tarik, bukan tarik, letakkan salah satu tangan di perut, itu kita akan kerasakan ketika kita menghembuskan nafas, ketika kita bisa menarik nafas, itu adalah suatu teknik simpel sederhana untuk bagaimana kita menurunkan perasaan negatif dalam diri kita. Kemudian self reminder, pengingat diri bahwa apapun yang terjadi, saya baik-baik saja. Rasakan naik turunnya nafas hingga kembali memiliki kontrol terhadap diri. Hal seperti ini hanya butuh waktu 25 menit, dan biasanya kita sudah merasa lebih baik dan kembali bisa berinteraksi sehat dengan anak. Kunci dari semua ini adalah ketika kita merasa kita tidak lagi mampu mengontrol diri, stop, berhenti. Dibandingkan terus ngomong, terus berbuat sesuatu yang nanti akan kita sesali sebagai orang tua. Dan it's okay to be not okay. Bahwa kita okay untuk tidak merasa okay pada satu saat tertentu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita kemudian kembali kepada memiliki kontrol terhadap diri sendiri. Kemudian ini biasanya bisa dipraktekkan di pagi hari setelah bangun tidur atau sebelum tidur, yaitu teknik pernafasan 4-7-8. 4 detik untuk menarik nafas, 7 detiknya ditahan dulu, kemudian 8 detik untuk dikeluarkan lebih pelan. Jadi prinsipnya adalah bagaimana kita itu membuang nafas secara berlahan lebih lama dibandingkan saat menarik nafas. Kalau Bapak dan Ibu lihat bahwa menarik nafasnya cukup 4, tetapi buang nafasnya 8 detik. Itu benar-benar akan meredakan gejolak emosi yang ada pada diri kita. Kemudian ditambah dengan teknik genggam jari. Genggam jarinya gampang, jadi ini jari kan tinggal yang Ibu rasakan apa, yang Bapak Ibu rasakan apa, saat melakukan teknik pernafasan 4-7-8, ketika kita merasa takut atau panik, berarti sambil duduk, telunjuk ya, digenggam. Sambil melaksanakan pernafasan 4-7-8. Atau bahkan mungkin ketika merasa tidak percaya diri dalam situasi COVID seperti ini, jari kelingking, kita genggam sambil mempraktekkan ini. Lakukan secara rutin akan memberikan manfaat maksimal. Jadi ini memang terapinya untuk perasaan-perasaan negatif ya, karena kalau untuk perasaan bahagia biasanya ya kita bisa lebih mudah untuk mengekspresikan dibandingkan ketika kita menghadapi perasaan sedih. Saat marah, ingat jari tengah. Bukan untuk bilang fuck you ya, tetapi bagaimana kita menggenggam jari tengah ketika kita merasakan marah terhadap situasi dan lain sebagainya. Ini bisa dipelajari dan bisa dilakukan ritual rutin bahwa ini ada sesuatu hal yang perlu dilakukan secara rutin sekali, terus kemudian langsung reda juga mustahil, karena tidak ada sesuatu yang instan dalam dunia ini. Oke, selanjutnya adalah mengembangkan keyakinan spiritual.
Yang saya maksudkan dengan keyakinan spiritual di sini adalah bukan aktivitas ritual rutin keagamaan ya. Jadi bukan konteksnya Islam misalnya sholat 5 waktu, ngaji, atau ke gereja dan lain sebagainya, bukan seperti itu. Tetapi adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan itu, bagaimana hubungan kita dan bagaimana itu kemudian direfleksikan dalam keseharian hidup kita. Sehingga memunculkan suatu keyakinan-keyakinan. Ini salah satu contoh saja, misalnya semua kejadian di dunia ini atas kehendaknya, agar kita dapat memetik pelajaran atau hikmah. Tugas manusia itu berusaha, hasilnya adalah hak Tuhan. Seringkali kita merasa sebagai seorang orang tua sudah merencanakan dengan detail semuanya, pasti bagus dan segala macamnya, ingin anak menang suatu kompetisi dan lain sebagainya. Kemudian ketika anak kalah, yang muncul adalah kecewa. Padahal ketika suatu kejadian, suatu rencana, terus kemudian sudah terjadi, ada satu hal yang sangat besar pengaruhnya dan itu bukan kuasa kita. Karena hasil itu benar-benar adalah hak prerogatif Tuhan. Dan kita sebagai manusia, sebagai yang merencanakan saja. Kesempurnaan itu milik Tuhan, bukan milik kita. Jadi mau sempurna seperti apapun, dan dalam proses pengasuhan positif program, langkah pertama yang selalu saya tandaskan kepada orang tua adalah kita tidak mau jadi orang tua yang sempurna. Tapi bagaimana kita menjadi orang tua yang tulus, mengenal kebutuhan anak kita dan bisa menyampaikan kebutuhan kita kepada anak kita. Itu yang akan menjadi dasar fondasi kesehatan mental bagi anak dan bagi orang tua. Ketika keyakinan-keyakinan tersebut terbentuk, kemudian menetap dalam diri kita, secara otomatis akan menghilangkan pertanyaan-pertanyaan mengapa. Sesuatu tadi, mengapa COVID ini terjadi, mengapa harus bekerja di rumah, mengapa begini, mengapa begitu, dan kemudian menyalahkan diri sendiri. Karena kalau dalam konteks keyakinan spiritual, ketika kita menyalahkan diri sendiri pada sesuatu sudah terjadi, so what? Untuk apa? Selain untuk menyakiti diri sendiri. Karena yakin bahwa apapun yang terjadi ada kontrol di luar kontrol kita. Itu saja teknik-tekniknya yang ingin saya sampaikan, tapi terus kemudian konklusinya ada 4 ini yang saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Orang tua akan selalu menjadi seseorang yang istimewa dalam pandangan anak-anak kita. Ingat dan jaga selalu hal itu. Dalam arti jaga adalah bagaimana kita supaya tetap istimewa. Kalau kita setiap hari isinya marah, seperti kaset rusak, nasihatnya muncul setiap saat, tapi dicampur saat marah, bukan menjelang tidur atau saat makan dan segala macamnya, kita bisa merusak hal tersebut. Kemudian merawat kesehatan mental kita adalah suatu proses atau perjalanan. Tidak ada cara instan untuk berubah. Cintai dan bahagiakan diri sendiri dahulu sebelum memberikan pengasuhan yang berkualitas pada anak kita. Kemudian saya mendorong kepada teman-teman semua, jika kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari webinar ini, mulailah aksi nyata, mulailah berubah. Karena perubahan tidak akan pernah terjadi tanpa satu langkah pertama. Kemudian kita tidak sendirian menghadapi ini, jika butuh bantuan, minta atau cari. Semua orang membutuhkan dukungan orang lain. Itu bukan berarti kita lemah, itu hanya menunjukkan bahwa kita adalah manusia. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ayo berbahagia dalam situasi apapun. Untuk informasi lebih lanjut tentang pengasuhan responsif ataupun positif, bisa dilihat, silahkan kontak email saya ataupun nomor WhatsApp saya yang ada di sini. Terima kasih Mbak Dina, semoga saya tidak over. Saya kembalikan kepada Mbak Dina. Terima kasih banyak Ibu Fitri, informasinya praktis sekali. Tadi saya sempat mau